agar supaya nanti pulang dari sini bisa kita praktekkan. Oke, baik, kepada Ustaz Dendri, waktu dan tempat kami persilahkan. Insyaallah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Akhwatal muslimah a'azzakumullah jami'an. Ibu-ibu jamaah sekalian khairatun nisa Udi Bintaro, semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta buat anak-anakku yang hadir, anak-anak yang terus tak bosan kita doakan. Semoga mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan wa minas sholihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kembali kita bersua di kajian rutin serial mendidik anak akhir zaman. Saya minta maaf tadi saya sampaikan ke Mbak Maya selaku panitia, saya nyasar gitu ya. Jadi biasanya didampingi oleh satu asisten, tapi ada kerjaan lain sehingga saya cuma ngasih pikir tadi Musola Al-Ikhlas Puri Bintaro. Dicari di Google Musola Al-Ikhlas Puri Bintaro hijau. Jadi ada Al-Ikhlasnya, ada Puri Bintaro ya, cuma ada hijaunya. Saya juga agak mulai gelisah ketika kok lewatin sekolah Anissa gitu ya. Anissa Izada itu kan. Saya pikir enggak, kali ini mungkin ada jalan tembus di situ. Tapi kok mulai jalan beda, ada tulisan selamat datang Puri Bintaro hijau, rumah beda ya. Tapi ada Musola Al-Ikhlas juga di sana. Jadi tapi disitulah saya merenung aja, masya Allah ya. Kadang-kadang nama sama, tempat sama, bisa jadi ya belum tentu yang dimaksud itu. Dan inilah diantara kenapa di akhir zaman itu kadang sesuatu itu sama, namanya gelarnya sama, tapi jangan-jangan kita disesatkan juga ada. Ya, banyak orang, wah saya belajar sama ustaz, dia belajar kitab, tapi jangan-jangan yang kita bilang ustaz itu dukun. Jangan-jangan banyak orang yang tertipu, ngakunya syariah dan jangan tidak syariah. Saya jadi belajar dari situ, oh ya itu pelajaran pertama. Saya jadi mikir namanya sama ya, mirip tapi bukan yang saya maksud, bukan itu. Yang kedua saya berpikir kalau kita salah, itu pelajarannya adalah kita jadi tahu, mau cari tahu mana yang benar. Jadi jangan pernah merasa bahwa hidup itu harus selalu benar, bahwa kadang manusia itu diberikan pelajaran untuk salah supaya mencari tahu mana yang benar. Jadi dari situ saya pikir, wah
buru-buru saya cari handphone saya, supir saya udah nyerah kayaknya salah bisa, tapi nggak tahu yang mana benar. Saya cari, alhamdulillah dapet yang sama ya. Tapi itu pelajaran yang bagi saya yang mungkin begitulah realitas hidup ya. Kadang-kadang begitulah, kita disasarin dulu untuk dapat sesuatu yang benar. Kita kadang-kadang belok-belok dulu untuk tahu mana yang sejatinya benar. Dalam mengasuh anak juga gitu. Kadang ngasuh anak kok berapa kali kita melakukan kesalahan, selagi kita mau cari kebenaran, insya Allah ya kita dapat sesuatu yang benar. Hari ini kita melanjutkan serial mendidik anak akhir zaman. Bagian terakhir sengaja saya taruh di akhir supaya yang terakhir ini diingat. Bab tentang pentingnya doa. Kita ambil judul jangan remehkan doa. Kenapa saya katakan ini menjadi bab penting di akhir dari serial kita, setelah kita membahas fondasi-fondasi pengasuhan akhir zaman, termasuk hal-hal teknis, bagaimana menciptakan lingkungan, bagaimana kita juga berkaitan dengan membangun ikatan hati, meningkatkan izah anak kita, akalnya supaya bisa membedakan. Tapi semua hal-hal teknis yang sejatinya kita pelajari ilmu parenting itu tidaklah berlaku selagi Allah tak berkehendak. Kenapa? Karena hasil akhir dari apa yang sejati kita harapkan anak kita adalah bagian dari ketetapan Allah. Maka yang akan membuat anak itu terjaga di luar urusan teknis justru adalah doa dan ibadah yang kita lakukan. Makanya bagian terakhir ini menjadi bagian pengingat. Ada orang tua yang sudah berlelah-lelah, bercapek-capek mendidik anaknya dengan segala tenaga, segala upaya. Dia lupa yang pertama, sesuatu yang bisa jadi dia remehkan, yaitu adalah doa. Doa ini kan senjata. Senjata orang beriman itu justru di doa. Sayangnya doa ini jarang dipakai, bahkan ada yang nggak pernah pakai. Doalah yang justru menjaga anak kita di saat kita tidak bisa mendampinginya setiap saat. Doalah yang akan menghubungkan antara kita dengan anak kita di saat kita jauh darinya, sementara saluran komunikasi belum tentu menjangkaunya. Ya, karena saluran komunikasi hari ini terbatas. Secanggih-canggihnya provider kita yang aku mungkin udah pasang tower BTS di sepanjang lokasi di dunia ini, pasti ada satu titik yang blank spot, pasti ya, yang bilang katanya ini pokoknya sinyalnya tercoverage. Datang aja ke pelosok jauh di bagian Indonesia, ke hutan atau ke daerah apa yang namanya mungkin gua atau bawah tanah, pasti sudah blank spot. Ketika kita tidak bisa memantau anak kita dalam kondisi terbatasnya sarana komunikasi, maka doalah yang akan menghubungkan kita dan menyampaikan apa yang jadi harapan kita kepada anak kita. Lewat apa? Lewat provider yang gak akan pernah utus sinyal yang jelek, tidak akan pernah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saat Nabi Yunus berada dalam kegelapan perut ikan paus, itu adalah tempat yang gak mungkin sinyal nyala. Dalam perut ikan paus, logikanya dalam perut ikan paus, pausnya hidup di dalam lautan, lautannya gelap.
Di dalam laut saja sinyal pasti nggak nyala. Makanya kan kalau orang pakai kapal selam, kayak kemarin kejadian beberapa tahun yang lalu yang meninggal, sudah lost contact kalau sudah berada di dalam kapal selam. Kenapa? Belum ada teknologi yang bisa menjangkau komunikasi secara langsung untuk orang berada di kapal selam. Ya, karena dia berada di dasar lautan. Tempat paus itu tinggal, habitatnya berada di dasar lautan. Di mana dasar lautan sinyal, jangankan sinyal, cahaya saja sudah tidak bisa lagi masuk. Dalam kegelapan, dalam keadaan sinyal pasti tidak ada, pertolongan gak mungkin bisa dilakukan. Begitulah Nabi Yunus. Pun Nabi Yunus bukan berada di lautannya, tapi di perut ikan pausnya. Makin-makin lagi dalam perut ikan paus, makin-makin gak mungkin ada sinyal. Maka apa yang membuat dia bisa mendatangkan pertolongan? Ya, Nabi Yunus tidak bisa mengkontak, handphone dulu tak ada, tidak ada SAR di zaman dahulu. Apa yang akhirnya mendatangkan pertolongan? Yunus berdoa langsung kepada Allah yang dalam keadaan gelap, jauh dari sinyal, koneksi tetap terhubung. Maka doanya itulah yang diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 87. وَالْتَنُّنْ إِذْدَهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ingatlah kalian dan kisah Zunnun. Ya, Zunnun itu Nabi Yunus, yang dia meninggalkan kaumnya dengan marah akibat hal yang muncul dari Nabi Yunus manusiawi. Nabi Yunus menunjukkan sisi kemanusiaannya yang capek menghadapi kaumnya yang dalam keadaan telmi. Telmi ini boleh jadi susah dikasih tahu, IQ-nya jongkok, berkali-kali dikasih tahu nggak berubah. Maka sifat manusiawinya muncul, keselnya itulah yang membuat akhirnya Nabi Yunus jatuh ke dalam laut dan dimakan oleh ikan paus. Maka Allah memberikan isyarat ini dalam kondisi di mana manusia dia merasakan kecewa, marah, maka dia diingatkan dampak kecewa dan marah yang alih-alih membuat dia dalam hal ini mendapatkan kebaikan, justru makin susah. Ini pelajaran buat orang tua juga, yang kadang-kadang dalam kisah Nabi Yunus ini kita diingatkan, anak-anak kita itu ibarat kaumnya Nabi Yunus yang kadang-kadang udah dikasih tahu berkali-kali, Ustaz, udah diingetin berkali-kali, Ustaz, tapi kadang-kadang kok masih nyebelin. Kenapa sih? Susah banget. Maka ada orang tua yang memakai jalannya Nabi Yunus yang ditegur. Apa yang dilakukan orang tua? Keluar kalimat, ya udah mama males ngusin-ngusin kali. Udah selalu aja, biarin mati sekalian. Atau ada kalimat, udah mama pergi aja. Atau dalam bahasa lain adalah, udah kalau bilang gak usah panggil mama lagi. Mama gak ngerasa punya anak kayak kamu. Kalimatnya mirip. Kalimat yang menunjukkan rasa putus asa, rasa kecewa, amarah yang tinggi. Ini mirip seperti Nabi Yunus yang bilang, udahlah saya gak akui kamu sebagai umat saya, kira-kira gitu. Maka Allah menegur Nabi Yunus langsung dengan sebuah peristiwa, dicemplungkan dan dimasukkan dalam perut ikan paus. Inilah dampak yang kadang-kadang dirasakan oleh orang yang dia mengambil keputusan saat marah, apalagi dengan anak. Anak yang sudah semakin rusak
Begitu kita marah dengan pola seperti ini, kehidupan kita nggak jadi lebih baik. Maka solusi untuk itu semua adalah dalam kondisi udah gimana Ustaz, saya udah terlanjur marah sama anak saya udah terlanjur kesel sama anak, udah gak saya usir aja anak saya. Maka tapi saya nyesel udah ngusir anak saya, ternyata makin menjadi-jadi anak saya pun juga makin sedih. Maka jawabannya adalah mintalah kepada Allah, karena doa adalah diantara yang selama ini kita remehkan tapi berdampak. Makanya saya ingat kisah salah satu ustadz ya di sebuah pesantren daerah Jawa Timur. Jadi dia cerita di sebuah pesantren ada seorang kepala sekolah yang bingung menyikapi salah satu santrinya, bandelnya terlalu dikasih treatment macam-macam, dihukum nggak berubah, sampai akhirnya dia melapor ke kiai pesantren. Sampai bilang ini, Pak Kiai, saya mau melapor nih, ada beberapa santri bandelnya udah keturunan deh. Ini kalau diterusin bisa merusak nama baik pesantren. Saya saranin keluarin aja, gimana Pak Kiai? Udah nggak sanggup gitu. Jadi bahasanya keluarin aja. Ini bahasa mirip dari bahasanya Nabi Yunus, cuma beda versinya aja. Untungnya kiainya bilang gini, ya udah, tolong sebutkan daftar nama santri itu, diurutin mulai yang paling bandel sampai yang bandelnya paling sedikit. Tolong diurutkan. Akhirnya mulailah kepala sekolahnya mikirin ini paling bandel satu-satu, 2, 3, sampai yang bandelnya paling standar, paling bawah. Daftar nama itu dikasih, ini Pak Kiai. Ya udah, terima kasih kita Pak Kiai. Kemudian dalam hal ini udah tunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Ternyata anak ini makin berulang sampai kepala sekolahnya udah mikir nih, tindakan apa lagi nih, kok kiai nggak ada mengambil keputusan. Akhirnya dia ngelapor lagi, Pak Kiai, saya udah ngasih daftar anak paling bandel di pesantren kita itu udah 3 minggu yang lalu, dan si anak itu makin berulang, kok nggak ada tindakan juga. Kata Pak Kiainya, saya sudah bertindak, tapi itu anak nggak dikeluarin. Yang pengen keluarin siapa? Ya, loh, dia udah bangga banget. Kalau pesantren yang punya pendidikan yang paling dekat ngajarin sama agama aja udah nyerah, bagaimana pendidikan di luar pesantren? Kita ini mengajarkan pendidikan yang mendekatkan diri sama Allah, tapi kita sendiri nyerah sama orang bandel. Gimana yang lain? Dan terus daftar kemarin buat apa? Kan sudah ngasih Pak Kiai. Mohon maaf Pak Kiai, kata Pak Kiai, ya, daftar yang kemarin saya pakai jadi bahan saya tiap malam doain berdasarkan urutan kebandelan. Jadi yang paling bandel saya doain, sebut nama ya Allah, si fulan ini beri hidayah. Jadi gitu maksudnya saya datang. Terus gimana Pak Kiai? Kalau Pak Kiai kan enak, ngadain saya di lapangan, ngadain bocah gitu. Ya, disitulah hidayah milik Allah. Cerita ini diceritakan di sebuah pesantren turun temurun, dan hampir semua orang menceritakan ini tertawa, senyum, kecuali satu orang, kata Ustadz yang dia menceritakan ini ke saya. Dia ada seseorang yang sewaktu saya cerita ini menangis di pojokan. Ketika orang ini didatengin, ternyata orang ini adalah kepala sekolah di pesantren di tempat yang diceritain ini. Udah ditanya, Afwan Ustaz, adakah cerita ini yang membuat antum nangis?
Itu cerita tentang saya. Saya tahu kiai yang dimaksud, dan saya tahu daftar nama yang disebut itu satu di antaranya saya. Saya menangis karena kiai mengajarkan betapa yang mengubah saya itu bukan karena apa-apa, tapi doanya kiai. Sampai saya akhirnya memutuskan sekarang jadi ustadz di pesantren. Saya tahu yang bandel itu, yang dituliskan dan cerita itu adalah saya. Makanya waktu Anda cerita tadi, saya merasa itulah saya di masa lalu. Sampai sekarang saya jadi begitu. Gak ada yang nyata. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa doa itu gak punya efek. Kalau doa gak punya efek karena kita mengukurnya dengan sesuatu yang menyelebihkan, gak mungkin, bandelnya udah gak mungkin, udah sebandel-bandelnya orang. Gak mungkin, karena kita merasa Allah itu kayak Maria Teguh, multiplikator dan terbatas kemampuannya. Allah punya kemampuan mudah sekali mengubah manusia. Makanya termasuk pelajarannya adalah seperti orang yang menyangka tidak mungkinnya seorang Umar bin Khattab berubah. Karena Umar bin Khattab itu melakukan semua kejahatan kebandelan yang menurut kaum itu adalah ini udah sebenar-benarnya preman yang nggak mungkin, ya. Kebenciannya sama Islam itu udah nggak bisa lagi diragukan, udah benar-benar lah. Tapi Nabi selalu minta dalam setiap doanya, Allahumma hdi minal umurain, Allahumma hdi minal, ya Allah berikanlah petunjuk kepada satu di antara dua Umar. Ini kan dua Umar yang dikenal paling jahat di masa itu. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini yang kita dengar namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Umar bin Hisham. Sementara ya Allah berilah petunjuk kepada satu di antara. Jadi Nabi ngomongnya satu, coba dua-duanya mana? Tapi hikmahnya beda nanti. Sengaja disisakan satu orang bandel gitu ya jadi belajar. Doanya Nabi ini mungkin dianggap remeh. Ada orang nggak nyangka, mana bisa Umar bandelnya minta ampun, jahatnya udah keturunan, udah nggak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Bisa. Maka inilah yang mungkin selama ini ada di benak kita saat kita dalam hal ini berdoa tapi masih pakai kalimat si, ya kan ada kalimat gitu, doain anak, ya. Iya sih, nah si itu nada rambut. Bu, doain anak ibu ya, yang sekarang pakai narkoba. Ada pernah saya nasihatin satu. Iya sih Ustadz, sihnya ini udah gak benar. Cukup bilang insya Allah, siap, insya Allah, yakin. Karena dasarnya itu adalah tentang keyakinan. Kalau prasangka kita buruk terhadap anak bizoni abdi, kata Nabi meniru hadis kursi dari Allah. Kata Allah dalam hadis kursi, aku ini tergantung prasangka hambaku. Dalam doa saja kita doa minta tapi masih ada keraguan, itu berujung kepada tak terkabulnya. Maka prasangka baik terhadap apa yang kita lihat dari anak kita yang secara teori parenting, mungkin psikolog berani mengatakan, wah secara ilmu kayak susah itu. Dari ilmu psikiater nggak bisa nih, bandelnya minta rusaknya udah. Oh dia anak traumatis gitu misalnya. Maka jangan meragukan kekuatan yang bisa mengubah semua itu. Inilah kenapa orang tua seringkali meremehkan doanya sendiri. Padahal doa yang orang tua itu satu di antara doa yang mustajab. Kan doa yang mustajab itu adalah doa safar. Orang kalau safar itu maka kita minta. Ya, ada orang safar datang dari doakan anak karena dia safar itu dari Papua datang kemari, kan berarti tidak ada safar. Yang kedua
dua, doa orang yang dizolimi. Ya, doa dizolimi. Makanya kadang Bu, kalau kita doa dizolimi, konversi doa dizolimi itu untuk anak aja gitu. Kalau saya berapa kali misalnya saya cuma konversi, ya Allah, aku jika kau lihat dan kau tahu kalau ada kezoliman yang dilakukan orang ibadah, maka gantilah dengan jadikan anak yang soleh. Hidayah. Kadang-kadang kalau kita doa zolimi balasnya itu, Allah hancurkan dia, bikin dia ya mati dalam keadaan tulang berulang gitu. Ada banyak sekali. Saya pernah misalnya, saya nggak usah sebut bentuk kezaliman yang pernah saya alami gitu ya. Tapi dalam keadaan itu saya merasa masih bisa bertahan. Saya pernah ditipu dengan seseorang yang itu merugikan saya dalam hal yang ya, bikin shock saya dan istri. Dalam keadaan itu saya ingat bahwa dalam keadaan saya ditipu di dalam ini saya yang saya doakan bukan penipunya dengan konteks bahwa hancurkan dia, bikin dia rugi atau apa. Saya abaikan, saya cuma doa maafkan dia, dan jika ini menjadi jalan untuk membuat anakku mengenal Al-Quran, rajin ibadah, aku ridho ya Allah. Dan ternyata saya mendapatkan jawabannya itu nggak selain anak saya tiba-tiba setiap jam 3 selalu bangun, padahal waktu itu masih berumur, tiba-tiba selalu bangunin saya, Abi soal tahajud dia masih kaget kan. Saya mikir dari mana anak itu bisa membangunkan saya bilang, walaupun alasan dia alasannya ini aku kan ini lagi ngafalin surat, ini mau tes, kata guru aku paling mudah tes murojaah itu kalau tahajud. Jadi dia minta izin dia jadi imamnya. Ya udah Pak. Jadi dia jadi imamnya, ditemenin Mas. Jadi ada sesuatu sebenarnya Allah. Itu satu. Jadi yang ketiga itu doa orang tua sama anak. Jadi doa kita itu jangan sampai kita remehkan. Karena di akhir zaman ini, di saat di luar banyak kerusakan, senjata yang menjaga mereka agar tidak terpengaruh adalah doa. Saat kita nggak bisa memantau anak kita bukanlah ya orang tua yang akan nempel terus setiap saat kayak Rexona ada setia 24 jam. Nggak mungkin kita bisa ngawal anak kita kemana-mana, nggak mungkin juga. Ya, kalau mungkin anak-anak berumur balita masih bisa, tapi ketika mereka remaja apa iya kita akan ngantar terus kemanapun, akan selalu ada bersama kita. Ya, apakah iya bisa kita menempel anak kita kemana aja? Enggak. Ya, apakah ketika kuliah kita akan terus nemenin anak kita? Aneh malah. Ibu kuliah punya anak, kuliah dianterin sampai ke kelas. Itu kan aneh aja. Kalau ada orang tua kayak gini, saking khawatirnya, justru secara teknis itu salah. Masa iya anak sampai kuliah dianterin? Ya, maka ini diantaranya nggak mungkin kita lakukan. Saat kita tak bisa memantau, apalagi untuk bisa menjaga anak kita pasang CCTV. Justru CCTV yang kita pasang di kamar itu, yang kita maksudkan biar memantau anak kita, justru merusak jiwa mereka dan membuat mereka merasa tidak berharga. Ya, saya ingat banget anak saya itu cerita, temanku tuh ada yang ibunya itu saking khawatirnya mana dan di kamar itu dipasang CCTV. Sampai anak itu bilang, aku tuh untuk bisa menangis aja itu atau untuk bingung itu cuma bisa di kamar mandi, karena kamar itu udah bukan lagi ruang privasi anak. Saking ibunya mantau ya anak ngapain, memantaunya dengan CCTV dipasang di situ.
tapi anak merasa dirinya dalam kendali yang justru gak nyaman. Sampai katanya aku tuh untuk self talk, ngomong sama diri, capek, lelah itu cuman pas masuk kamar mandi. Itu pun kamar mandi di timerin sama ibunya. Bayangkan. Dan itu bukanlah teknik yang benar. Terus gimana Ustaz? Ketahuilah karena kita terbatas menjangkau anak kita, karena kita terbatas untuk mendampingi kita, mintalah kepada yang tidak pernah terbatas, itu Allah. Maka doa itu yang selama ini kita anggap remeh, itulah sejatinya kekuatan pengasuhan. Sebagaimana terbatasnya Ibrahim untuk bisa memantau Ismail saat jauh. Dulu tak ada teknologi penghubung seperti handphone, video call, tapi Ibrahim bisa membuat anaknya terjaga. Maka ketika hari ini banyak orang tua yang capek, gelisah karena berbagai seringkali ikut kajian parenting, evaluasi, jangan-jangan kita meremehkan doa kita. Padahal doa itu yang pernah saya sampaikan seperti kayuhan sepeda, dan harapan kita terhadap anak kita itu ibarat jarak tempuh yang mau kita tempuh. Banyak orang yang ingin meminta anaknya dengan kategori begini-begini, ibarat dia sedang menuju suatu tempat yang jauh, tapi dia jarang mengayuh. Akibatnya merasa tak sampai, bukan tak sampai, tapi dianya malas mengayuh. Padahal kalau dia sering mengayuh sampai. Sama kayak dari Bintaro ini menuju Bogor misalnya 100.000 kayuhan. Misalnya kita ini baru mengayuh 50.000 sampai paruh masuk komen. Kayaknya nggak sampai Ustaz. Cuma aja, mendingan balik tuh. Kalau dia terus mengayuh, insya Allah sampai. Sayangnya begitulah kita dalam masalah doa. Malas ngayuh, malas minta, malas ngayuh alias malas minta. Makanya kok nggak sampai-sampai, alias kok anak saya nggak seperti yang kita mau, karena malas minta. Apa penyebab malas minta? Lagi-lagi biasanya karena ngandelin modal. Apa maksudnya ngandelin modal? Pernah kan saya ceritakan ada seorang santri ngundang saya di sebuah pesantren putri, alumni sebuah sekolah bikin reunian, ngundang saya. Di saat saya datang disambut saya oleh salah satu alumninya, santri. Dia nyapa saya, "Assalamualaikum Ustaz." Ustaz masih kenal saya kan? Dan memang santriwati ini terkenal ya Pak. Oh iya. Terus ditanya lagi, "Ustaz kenal Fulana enggak?" Disebutlah nama temannya dia. "Oh iya, teman kamu itu kan saingan kamu biasanya di angkatan ya." Disenyum. Terus dia begini, "Ustaz saya mau nanya, tapi Ustaz jangan marah ya. Ustaz, saya sama Fulana kan cakapan saya ya." Dia nanya gitu, saya bilang, saya sama Fulana kan lebih pintar saya kan Ustaz. Dan saya akui memang dia memang dikenal yang kata karena cantik dan pintar gitu, selalu ranking gitu. Terus saya nanya gini aja, apa maksud dibalik pertanyaan kamu? Ya saya heran aja Ustaz, Fulana yang disebut nama itu lulus pesantren langsung dapat jodohnya. Jodoh itu ganteng, hafiz Quran, keturunan orang berada, pokoknya ikhwan idaman banget. Tipenya saya banget. Saya udah 2 tahun lulus pesantren, nggak dapat juga jodohnya. Kenapa ya Ustaz? Ya kan disitulah saya duduk sebentar. Kamu tahu nggak kira-kira bedanya kamu sama dia selain dia itu di bawah kamu dari sisi fisik, dari sisi kita? Dia cuma diem aja. Menurut saya, kamu setuju kalau nggak mau maaf. Bedanya kamu sama dia adalah dia yang di bawah kamu itu lebih sering berdoa dibandingkan kamu. Karena
dan resiko orang cakep dan pinter kayak kamu males berdoa karena ngandelin modal. Lah kan saya cakep, masa nggak ada yang mau? Lah kan saya pinter. Kadang begitulah hidup, mengandalkan modal. Contoh, lah saya kan guru, biasa nanganin anak, masa sih nggak bisa ngurus anak sendiri? Lah saya kan psikolog, saya biasa nanganin masalah anak. Lah saya kan penulis buku parenting bestseller, saya biasa ngisi training parenting, masa sih nggak ngurusin anak? Mengandalkan ilmu, mengandalkan modal yang kita miliki, itulah yang akan Allah uji. Modal itu bisa nggak untuk membuat kamu ini? Makanya kenapa saya berkali-kali bilang, please, saya paling ngeri disebut pakar parenting. Kenapa? Karena saya takut saya terjebak dan kali pakar tersebut Allah murka nih, ngakunya pakar nih, hancur. Ngeri, saya nggak mau. Makanya jangan bilang pakar, cukup praktisi, pemerhati. Karena saya juga banyak dosanya, banyak salahnya. Yang bisa mengubah anak saya itu Allah, bukan saya. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa mengandalkan modal itu perilaku yang buruk. Sebagaimana Korun ketika kaya, dia merasa karena ilmu manajemennya dia. Apa kata dia dalam surat Al-Qasas 78? Innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku dapat semua ini karena ilmu yang saya miliki. Hati-hati, merasa bisa mendapatkan sesuatu karena ilmu, menjauhkan Allah dalam kehidupan, dihancurkan nanti kayak Korun. Jangan pernah suatu saat ibu diuji misalnya anak ibu ada yang menjadi ustaz, hafiz Quran, jangan pernah ditanya bahwa, jangan pernah menjawab ini, apa bu rasa gitu? Yo, saya rajin ikut kajian parenting, trainingnya udah sering, buku Saberi udah sering saya baca, alhamdulillah. Nah kalimat ini kalimat yang buruk. Kalimat yang buruk itu adalah terjebak dengan perasaan narsis saat anak diberikan oleh Allah kebaikan yang disebut narcissistic parenting. Narcissistic parenting adalah merasa diri kita sebagai orang hebat disebabkan anak kita, Allah hadiahkan kita anak yang soleh. Belum, bukan karena engkau, karena Allah benar. Makanya doa itu yang pertama merendahkan diri. Dalam doa itu sebenarnya kita sedang memberitahu, ya Allah, sebenarnya yang membuat anakku soleh itu bukan karena aku, engkau. Makanya ku minta, ya Allah, ilmuku terbatas, teknis yang ku lakukan juga enggak hebat-hebat amat, engkau. Maka jangan pernah melupakan ini. Di semua kajian parenting selalu saya katakan, ya penentu anak itu bisa sesuai dengan yang kita adalah Allah. Teori-teori parenting tidak mutlak 100%, sama seperti teori kehidupan. Yang memutlakan itu adalah doa. Makanya rumus kauniyahnya ada, tapi rumus sunatullahnya Allah berlaku. Rajin pangkal kaya. Ada orang udah rajin gak kayak kaya? Karena yang mengkayakan Allah. Berarti kita gak usah rajin, bukan? Rajin itu ibadahnya kita. Kalau nggak kaya jangan menyesal karena kita udah rajin. Jadi begitu rumusnya. Ya, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Rajin pangkal pandai. Udah rajin-rajin gak pandai-pandai. Ada orang udah hemat-hemat gak kayak kaya. Sudah hemat banget Ustaz, gak kayak kaya juga. Karena rajin hemat itu adalah hal-hal yang harusnya menjadikan value kita, hasilnya tetap Allah. Saya udah sabar banget sama anak, tapi anak begitu aja, sabarnya gak rugi. Karena hasil akhir adalah Allah. Berarti apa? Doa. Doanya kencengin.
Jadi kalau kita tahu anak kita itu dalam kondisi yang mengkhawatirkan, seperti kita ingin mengejar sesuatu, semakin kenceng doanya, semakin cepat kayunannya. Saya itu sering mengibaratkan itu, Bu, ketika ibu melihat anak bermasalah, seperti ibu melihat kebakaran di dalam rumah dan anak ibu dalamnya. Kalau ibu nyantai, sulit menyelamatkannya. Bergerak cepatlah, tindaklah, bergerak cepat. Ini dalam konteks langit adalah doanya seringkan cepat. Kalau kita kayak melihat anak kita diculik oleh orang misalnya, maka mengayuhlah cepat untuk mengejar si penculik tersebut. Mengayuhnya dengan doa, dengan kencengkan, rutinkan. Ini kita melihat anak kita bermasalah, tapi doa kita jarang. Doa kok pas habis sholat, saya selalu bilang, manfaatkan waktu luang kita bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Manfaatkan waktu luang kita untuk doa, karena doa itu, ya Allah, ibadah yang paling ringan. Coba deh, yang lain itu butuh syarat. Doa itu dalam tidur aja ngomong nggak harus angkat tangan disebut doa juga. Ibu lagi nyantai-nyantai, saya bilang, ya Allah, jagalah anakku ya Allah dari hal-hal buruk yang ada di lingkungannya. Ya Allah, mampukan anak, mampukan Quran, rutin aja. Itu doa. Doa itulah yang mungkin harus kita seringkan. Maka ini menjadi catatan pertama, mengapa di kondisi di saat kita tahu zaman semakin rusak, doa harusnya lebih sering kita lakukan, kita kencang. Ini dan gak ada doa yang rugi Ustaz. Doa itu investasi pertama kita yang dinilai ibadah di akhirat. Mendoakan anak, Allah tak berkehendak juga, jangan menyesal sudah doain Ustaz. Karena dalam Quran doa itu bisa menjadi investasi kebaikan yang dipakai bukan buat untuk anak, tapi bisa kepada cucu cicit. Apa maksudnya? Mari kita perhatikan doanya Ibunda Hana alias ibunya Maryam dalam surat Ali Imran ayat 35. Wa qalat id qalati wa id qalat imra'ati Imran inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Perhatikan doanya. Ya Allah, aku bernazar atas apa yang dalam perutku, yakni janinku, kelak aku mohonkan dia jadi muharrara. Muharrara itu kalau baca terjemahan artinya hamba Allah yang taat. Padahal muharrara itu dari kata harrara yuharriru tahriran, artinya juru selamat alias sang pembebas. Juru selamat itu nama lainnya apa? Juru selamat itu nama lainnya Nabi. Jadi dia berdoa anaknya jadi juru selamat. Pertanyaannya, siapa akhirnya jadi juru selamat? Siapa? Isa itu anaknya Hana atau cucunya Hana? Ternyata dia minta anaknya jadi juru selamat, Allah simpan itu bukan anaknya tapi cucu. Ternyata cucunya lah yang dijadikan anaknya, bukan karena anaknya perempuan itu Maryam. Ini yang kedua, doanya Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di tengah mereka, maksudnya di kaum
Arab jahiliyah, seseorang nabi yang akan membacakan ayatmu, mensucikan, mengajarkan kitab dan iman, dan mensucikan jiwa mereka. Jadi Ibrahim berdoa agar di kaum Arab itu diutus nabi yang akan mendakwahi mereka. Tahu kapan doa ini akhirnya dikabulkan? 4000 tahun kemudian, dengan lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibrahim berdoa hari ini dikabulkannya 4000 tahun kemudian dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW. Sudah keturunan yang kesekian, bukan lagi anak, bukan lagi cucu, terus cucu sampai Nabi, keturunan. Kalau sebagian ahli nasab menyebutkan Nabi ini keturunan ke-24, jalur ke-24 dari Nabi Ibrahim. Ada nyebutnya jalur ke-25. Jauh sekali kan? Doanya hari ini 4000 tahun bertembus. Apa yang kita pelajari? Kadang doa itu ditahan hari ini demi kebaikan generasi berikutnya yang lebih membutuhkan. Maksudnya gimana, Ustaz? Disinilah mengapa tidak ada kerugian dalam doa. Cicit atau cucu atau mungkin keturunan kesekian saat dia membutuhkan hidayah. Inilah juga jawaban bagi sebagian orang bertanya-tanya, Ustaz, kan kalau menurut teori parenting, kalau anak yang baik itu kan biasanya berasal dari bapak ibu yang baik ya. Bapaknya masuk, ibunya. Saya punya teman, dia Ustaz, maaf Ustaz, ini bukan kampanye, cuman heran aja. Bapaknya itu pemabuk, ibunya pelacur. Tapi kok anaknya bisa jadi Ustaz? Bingung aja saya. Berarti teori parenting nggak berlaku dong Ustaz. Karena kan bapak ibunya itu. Maka jawaban yang paling cepat adalah anak ini menjadi seorang ustaz, jadi anak yang soleh, bisa jadi doa dari kakek, nenek atau buyutnya yang tembus ke dia. Kakeknya pernah, buyutnya pernah, ya Allah, jadikanlah anak keturunan jadi ustaz, mengangkat nama keluarganya, menyelamatkan kami. Gak sampai ke anak, tapi kakek buyut ini berdoa anak, gak nyampe ke cucu, cicit satu dapat. Jadi jangan pernah meremehkan, jangan pernah berpikir gini, ya Allah jadikanlah anak keturunanku penghafal Quran. Kita lihat, ya Allah, udah umur sekian gak hafal-hafal. Ini mau jadi hafal Quran, saya ditanya juz berapa? Justru itu Pak. Nggak pernah nambah, udahlah, rugi, mama doain kamu. Nggak berubah juga, tetap aja hafal Quran. Jangan-jangan bukan anak kita yang hafal Quran, cucu. Jangan-jangan cicit, nggak rugi. Jadi jangan meremehkan doa. Nggak ada kata rugi. Doa itu dikabulkan atau nggak dikabulkan ini tetap di dunia nanti menjadi investasi buat keturunan kita di saat kita mungkin nggak ada. Di akhirat jadi pahala buat kita yang tak pernah menyerah. Makanya di antara yang memuliakan nabi-nabi yang diuji dengan anak yang tak sesuai harapan adalah mereka tak pernah putus asa dalam berdoa. Doa itu adalah hal yang membuat kita mendapatkan kemuliaan. Jadi jangan pernah berpikir rugi banget kan. Doa aja. Doa aja. Bahkan bisa jadi doa kita itu adalah ibarat kayuhan sepeda kakek kita yang belum selesai, ditambah doa kita sekali langsung nyampe. Maksudnya gini, jangan lu kakek kita atau bapak kita pernah berdoa anaknya, dan kalau bahasa Quran menyebut anak selalu kepada cucu itu bagian dari anak. Makanya jangan gini, Allah jadikan anakku, bisa bermaksud anak. Setiap kita ngomong anak itu keturunan pada cucu terus, walaupun kita ditanya anak.
Jangan-jangan kakek kita dulu pernah berdoa agar anaknya jadi hafal Quran. Udah sering nggak nyampe, kita juga nggak jadi. Begitu kita doa sekali langsung jadi. Kenapa? Karena sebenarnya kakek kita tuh sedang mengayuh, padahal lebih kekayuan tadi. Dikit lagi finish, nggak ada yang nerusin doanya. Kita yang nerusin doanya sampai. Maka begitulah logikanya. Kalau kita ingin supaya mendapatkan apa yang kita impikan, jangan remehkan doa. Ditambah ibadah-ibadah kita. Doa ini juga tidak bisa sampai kalau tidak dibarengi dengan ibadah. Karena doa dan ibadah itu satu jenis. Dan doa yang terhalang itu cuma satu. Doa sih doa, tapi maksiat. Maka di antara yang menghalangi sampainya doa itu juga adalah maksiat. Maksiat kita. Maksiat yang kadang-kadang kita remehkan. Yang pernah kan saya ceritain, sampai ada tukang ojek itu dia nanya hukum sama saya. Waktu saya dibonceng malam-malam, pas saya tahu Ustadz, akhirnya dia nanya sederhana doang, Ustadz, saya ditawarin aplikasi di handphone saya yang fungsinya ngeblok orderan GoFood larinya ke saya. Jadi ada aplikasinya. Jadi kalau saya pasang aplikasi ini, kata teman saya cuma install 100.000, nanti kalau ada orderan GoFood bisa lari ke sini. Dan kita bisa ngatur mana yang paling bagus buat kita. Saya bilang emang efek nggak ngaruh banget Ustaz, nanti pokoknya penghasilan kita bisa berkali-kali lipat dengan aplikasi itu resmi dari Gojek. Dia bilang enggak sih Ustaz, ini ada yang bikin dan dipasang cukup bayar 100.000. Hukumnya apa Ustaz? Karena saya bukan ahli fikih, saya nggak jawab pakai hukum fikihnya, saya cuma belajar ini. Boleh aja, tapi tanggung resikonya. Terus dia nanya, resikonya apa? Resikonya istri suka melawan, anak susah diatur. Tiba-tiba dia langsung berhenti, pantesan. Dan akhirnya di perjalanan itu dia ngobrol. Kenapa Pak? Waduh Ustaz, kalau sama istri udah nggak kehitung lah, ribut mulu. Tapi sama anak nih, alhamdulillah gini-gini anak saya di pesantren. 2 minggu lalu tepatnya anak saya nelfon saya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tau-tau nelfon suaranya agak nyelek, omongannya agak nyelekit, menyakitkan hati. Maksudnya menyakitkan hati gimana? Ya dia ngomong spontan gitu, Pak, lain kali kalau kirim uang bulanan yang halal aja, jangan yang haram-haram. Ya kan saya langsung kesyok, kok kamu ngomong gitu? Iya soalnya udah 2 minggu hafalanku nggak nambah-nambah. Kata Ustazku, kalau hafalan nggak nambah, periksa sumber makanan kamu, periksa sumber rezeki kamu. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik, tidak terima kecuali yang baik-baik. Yang ngasih makan aku kan Bapak kali ini. Saya kata supir Gojek ini, awalnya saya nolak, enggak gitu, tapi barusan dengar Ustaz langsung nyambung. Terus saya bilang ini, jadi mau tetap enggak Ustaz, langsung hari itu tidak uninstall. Di depan saya langsung ini uninstall. Jadi gini, kadang kita itu banyak menyalahkan. Kata Ustaz, kan ada seorang ibu tuh gitu, dia komplain bahasa Ustaz dulu pernah merekomendasikan sekolah ini katanya bagus kurikulumnya, Ustaznya guru-gurunya juga bagus, anak saya 2 tahun di sana setiap pulang sekolah tetap ya Ustaz, kalau udah di rumah tidur malam susah subuhnya, kata Ustaz bagus. Dan saya ceritain kisah tadi itu, di ujung kesah tiba-tiba ibu itu nangis. Saya bilang, saya udah bilang sama suami saya, tetap suami yang disalahin. Intinya sebenarnya banyak kita itu yang lupa sehebat apapun pesantrennya, sehebat apapun sekolahnya, sehebat apapun gurunya, tapi kalau
hulunya dirusak oleh kita akibat bermaksiat kita lakukan, memberi makanan atau rezeki haram, nggak bisa. Makanya kalau kita aware sama anak, termasuk aware dalam urusan masalah ini, bilang mas suami, mas, sampai-sampai ada seorang istri, dia tahu banget suaminya ini punya hal yang menurut dia, tapi dia nggak mau ribut. Soalnya dia tahu nih suaminya macam-macam, dia cuma izin, mas aku boleh bisnis. Tahu nggak, dia bisnis itu cuma dipakai buat nyekolah biaya sekolah anak aku aja. Suaminya enteng, kamu urusan yang lain, tapi urusan makan itu. Ternyata dia paham betul, nggak mau anaknya dari suami, dari suami. Jadi yang lain suaminya buat apa, kayak beli mobil, buat apa ya, tapi untuk makan khusus dari, karena dia cuma jualan bisnis kue, apa yang dia yakin ini halal, jadi dipakai untuk biaya sekolah anak kayak sebagainya. Alhamdulillah bisnisnya lain. Tapi yang lain-lain, yang mau beli rumah, mau beli kendaraan, bodoh amat. Tapi khusus untuk ini sampai segitunya itu, tahu betul itu. Saya bilang ya bagus, berarti ibu ngerti tentang itu. Tapi dia nggak pengen mempermasalahkan. Padahal menurut saya harusnya diskusi dengan suami, kalau suami terus rusak dampaknya fatal. Kayak pernah ada salah satu pejabat yang viral dan itu WA saya gitu. Ya, gak usah kepo ya sekolah. Dia cuma ngajak Ustaz, Ustaz ada waktu nggak untuk makan siang sama saya? Saya yakin nggak mungkin ada masih makan siang gratis. Saya tanya gitu, sama siapa aja? Sama saya, sama istri gitu. Ya udah, saya tahu pasti ada sesuatu. Dan saya tahu, buru-buru saya searching berita tentang dia. Ternyata lagi viral. Oh, lagi ada. Tapi saya pura-pura nggak tahu. Akhirnya makan siang, makan udah enak-enak. Terus saya begini, Ustaz tahu kan masalah saya dengan keluarga? Saya bilang program apa ya? Diceritakan masalahnya. Yang intinya tentang anaknya, tentang keluarganya yang lain. Akhirnya gini, ada nasihat nggak buat saya? Saya mikir nasihat apa yang paling pas ya. Akhirnya saya begini, ini bahasa halus mungkin. Selalu ada yang dikorbankan dalam hidup kita akibat melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Selalu. Yang pertama, karir atau jabatan kita. Jadi kalau kita dalam hal ini sedang berkarir, melakukan sesuatu dari Allah, nanti tiba-tiba mentok karirnya, bisnisnya hancur. Itu cara pertama Allah menegur, segala balik ke jalan Allah. Tapi ternyata karir kita tetap lancar, bisnis naik, jabatan naik, maka yang dikorbankan kedua hubungan dengan pasangan. Ribut, berantem terus. Perasaan dulu awal-awal nikah nggak pernah ribut. Kenapa sekarang kok ribut mulu padahal karirnya lagi naik-naiknya? Ini saya ngomong sama dia ya, kalau dia merasa tersindir evaluasi nggak apa-apa. Alhamdulillah karir lancar, hubungan sama pasangan baik, maka dikorbankan ketiga adalah anak. Satu atau semuanya, salah satu aja. Ada anak 5, satu anak ini kenapa ya? Paling beda sendiri. Maka ini yang ketiga, anak yang dikorbankan. Alhamdulillah karir lancar, hubungan pasangan baik, sama anak pun alhamdulillah kayak terdidik semua. Nah yang keempat ini, hati-hati penyakit misterius yang datang mendadak. Tahu masuk rumah sakit, tahu ini aja, hati-hati. Saya ngomong ini, saya nggak ngomong masalah dia, nggak ngomong kasusnya, dia langsung diem. Habis itu kita ngomong basa-basi yang main-main, saya nggak tahu perasaan dia itu, nggak ngomong lagi, pulang seminggu kemudian dia WA,
menyatakan diri minta ampun sama Allah, berterima kasih sama saya, bertobat. Wallah misal gimana sekarang? Yang jelas ini adalah salah satu konsekuensi karena anak itu atau hubungan kita dengan Allah sangat mempengaruhi bagaimana pendidikan kita terhadap anak. Jadi anak itu mendapatkan pendidikan itu dengan dua jalur yang terlihat, visible education, dan invisible, jalur yang tak terlihat. Maksiat kita bisa jadi salah satu yang membuat anak kita gagal didik di antaranya. Maka yang kita jangan remehkan, doa, kuatkan, jaga diri dari maksiat. Makanya bagi beberapa ayah yang masih mengkonsumsi film porno, masih senang selingkuh, saya pernah ngomong hati-hati. Selingkuhnya kamu dampaknya nanti bukan ke pasangan, tapi juga ke anak. Hati-hati saja. Dan ini kadang-kadang nggak disadari. Ada anak, karena kata Imam Syafi'i, zina itu adalah hutang. Apa maksud zina itu adalah hutang? Kalau kau tak mendapatkan kompensasi atas maksiatmu hari ini karena berzina, maka bisa jadi Allah berikan itu kepada anakmu. Satu di antara mereka bisa jadi pelaku atau jadi korban yang berzina. Kecuali orang tua yang bertobat atau anak yang dibimbing dengan syariat. Itu aja. Zina adalah hutang, itu dibayarnya dua, tobatnya orang tua atau pendidikan terbaik buat anak kita yang mendekatkan diri sama Allah. Tapi orang tua nggak tobat, anak juga dibiarkan aja, tidak dididik benar, sangat mungkin zina itu turun temurun, mengerikan. Jadi kalau hari ini ada orang tua yang meremehkan ya masalah ini, karena banyak kasus perzinahan itu dipandang sekadar istri yang terluka, padahal secara syariat dampaknya nanti ke anak. Kalau kita ada orang tua yang katanya ayah yang sangat sayang sama anaknya, kalau dia sayang sama anak, pikirkanlah setiap maksiat, pengaruhnya adalah anak yang sulit menghafal Quran, anak yang sangat rentan kepada kemaksiatan. Karena kita, sekali lagi, jangan remehkan doamu dan juga jangan remehkan maksiatmu yang akan berdampak pada anak. Doa dan ibadah berdampak baik pada anak, maksiat kita berdampak buruk pada anak. Itu aja yang bisa sampaikan, mohon maaf. Setelah ini silakan pada diskusi dan terjawab. Aku ulazah fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah 1 jam ya ternyata ya, insya Allah cepat sekali waktu berlalu. Bagi bunda-bunda yang ingin bertanya, dipersilakan mungkin untuk 2 pertanyaan dulu. Sambil tunggu pertanyaan, boleh ya Ustaz saya buka dengan 1 pertanyaan. Saya pernah baca, sering baca malah doa yang bentuknya itu afirmasi Ustaz. Jadi baru tadi pagi saya baca ucapannya seperti ini. Saya terima kasih Allah, tahun 2025 saya berangkat umroh. Padahal dia belum berangkat umroh gitu, dan itu kan tahun 2025 kan belum terjadi gitu ya. Terus dia juga sebutkan terima kasih Allah, badan saya sehat, badan saya kuat, saya bisa berangkat umroh dengan keluarga. Nah kalau bentuk doa yang seperti afirmasi itu bagaimana Ustaz? Untuk benar-benar yang ingin dipersiapkan. Jadi memang hati-hati dengan teori afirmasi diri yang diislamisasikan.
Akar teori afirmasi adalah dari teori NLP yang meyakini semua alam ini bekerja saling terkait, dimana kalau kita mengucapkan sesuatu yang baik dikenal, didengar oleh alam, alam bekerja mewujudkan itu. Itu dasarnya teori afirmasi, yang artinya orang memuji dirinya, saya sehat, saya baik, saya bagus, saya sukses, saya kaya. Masuklah dalam khazanah Islam, diislamisasikan, yang akarnya tetap masih meyakini alam raya ini bekerja saling terkait, cuma ditambahin, terima kasih Allah saya sehat. Apa yang terjadi? Tidak ada contoh sama sekali dari sisi sahabat Rasul, dari sisi Rasul, sahabat dan tabi'in dalam berdoa model kayak gini. Doa itu merendahkan diri, meminta kepada Allah. Makanya doa itu nggak boleh muji saya sehat. Doa itu menyebutkan kekurangan diri sambil minta, sehatkan saya. Jangan bilang saya sehat. Dari mana kita tahu kita sehat? Bilang, kenapa sih susahnya minta? Karena doa itu intinya minta. Sekarang saya tanya, waktu kita merasa sendiri ada kata minta nggak gitu? Nggak ada. Cuma bilang, terima kasih Allah saya sehat. Terus mintanya mana? Doa itu intinya minta. Diminta itu kita merendahkan, kan gini. Minta itu menunjukkan kita rendah. Makanya ada hadis tangan di bawah lebih tangan di atas lebih baik tangan bawah, karena tangan di atas itu memberi, dan mau minta itu tandanya kita meminta lebih rendah. Meminta kepada Allah memang anjuran merendahkan. Kenapa sujud? Karena kita wajib rendah. Rumus dalam menjadi manusia mulia adalah hinakan, rendahkanmu serendah-rendahnya depan Tuhanmu, maka Allah tinggikan. Tapi ketika engkau meninggikan dirimu, maka Allah rendahkan. Maka kalimat saya sehat itu meninggikan diri. Mana mintanya sama Allah? Jangan ngikut-ngikut, cukup doanya juga. Ya Allah, ya Allah sehatkan aku. Minta, ada bantulah aku, sehatkan aku, kuatkan aku ini lemah. Makanya kadang-kadang ada lucunya, ada orang diajarkan kuat. Siapa yang bilang kita kuat? Di Quran sebutkan manusia itu lemah. Kenapa kita bilang kita kuat? Berarti kita meninggikan diri. Bilang aja, ya Allah aku ini lemah, maka kuatkan. Gitu. Saya hanya khawatir proses islamisasi afirmasi diri ini itu akarnya sama. Jadi gak semua teori barat itu kita ambil. Kalau saya minta aja, karena minta itu doa. Jadi gak usah aneh-aneh. Ibu mau lahiran dia bilang saya kuat, saya bisa lahir. Gak usah. Kenapa sih gak menguji Allah aja dan kalimat, ya Allah kuatkan aku ya Allah, kuatkan aku ya Allah, sehatkan aku ya Allah, mampukan aku. Itu doa. Beda dengan afirmasi diri. Nanti ujung-ujungnya diri kita seolah ada Tuhan baru, seolah diri kita yang menentukan. Jangan itu ya, hati-hati. Halus sekali cara merusak akidah. Pada akidah itu fondasi pertama diterimanya. Nanti di akhirat khawatirnya kita gelagapan ditanya, engkau pernah minta sama aku? Engkau kan yang memuji dirimu, engkau bilang kamu sehat, engkau bilang aku menyehatkan. Jadi libat Allah menyehatkan. Dia bilang saya sehat, saya kuat, saya pintar, saya kaya. Siapa yang ngajarin? Harusnya engkau yang mengkayakan ya Allah, engkau yang menyehatkan. Engkau bukan saya. Beda kan maknanya. Kalau menyebut engkau yang menyehatkan, maka sehatkan aku, kuatkan aku. Karena doa itu bukan tentang hasil yang diberikan, tapi tentang adab yang kita lakukan. Tapi banyak berhasil, Ustaz. Jangan menganggap doa model kayak gini berhasil terus kita berpikir itu sebagai hal yang benar. Contoh, ada orang naksir sama perempuan, dihamilin, dia pengen nikah sama dia, dihamilin, disinain, nikah. Apakah gara-gara
dengan dia menghamilinya dan nikahinya dianggap ini berhasil terus diridhoi? Enggak. Saya pengen kaya, saya judi online ternyata kaya, berarti apakah karena karena kaya judi online direstui? Enggak. Maka begini, dalam memahami bahwa Allah Maha tahu tentang diri kita, kebutuhan kita. Jadi sebenarnya kita nggak minta pun kita Allah tahu hati. Emang Allah nggak bisa baca hati kita? Terus kenapa sih kita harus berdoa? Karena doa itu adalah ikhtiar kita untuk menghinakan diri dan Allah yang Maha Kuasa. Itulah mengapa dalam ikhtiarnya yang dilakukan oleh ulama zaman dahulu merendahkan. Coba deh, ketika Yunus dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alih-alih meminta keluar dari perut ikan paus, dia lebih memilih menghinakan dirinya. Coba kalau pakai teori afirmasi mungkin gak dikeluarin. Kenapa Yunus nggak bilang aku bisa keluar dari sini, aku bisa keluar dari perut ikan paus? Perut ikan paus nggak jahat, ikan paus baik, ikan jangan keluarkan aku. Nggak ada. Doanya kadang nggak nyambung. Coba dia dapat ikan paus, doanya ada nggak bahasa Nabi ikan paus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Aku merendahkan dirinya, aku tuh orang yang zalim. Dia nggak bilang aku tuh orang baik, aku nggak ada. Merendahkan diri. Adam dan Hawa terpisah gara-gara melakukan kesalahan. Coba mereka kan Adam di Dia, Hawa di Arafah. Adakah doa mereka, ya Allah pertemukan aku dengan Hawa? Pasti ketemu. Hawa kayak nggak ada. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Maka doa itu tentang adab merendahkan, bukan tentang permintaan. Tentang cara merendahkan diri. Ada orang datang ke saya mau minta-minta, ini logika manusianya. Datang ke saya, dia mau minta pinjam, bilang nih, saya ini bisa, saya ini uangnya banyak, saya ini kaya, nggak saya kasih, bodo amat. Sombong amat di depan gua. Coba kalau dia datang dalam keadaan meratap, nangis, sudah punya apa-apa, bapak saya gini, karena hati saya tersentuh. Tapi dia bawa ke saya dengan pola afirmasi diri. Saya kuat, saya nggak butuh apa-apa, saya bisa. Ya udah, keluar pergi loh. Coba pakai logika itu. Orang datang ke saya kayak gitu aja saya usir. Dia mau pinjam tapi kurang ajar, sombong banget kayak nggak butuh. Dia nggak butuh sama saya. Buktinya apa? Dia mau muji-muji dirinya. Begitulah. Jangan sampai kalaupun kita dapat, jangan-jangan Allah menganggap keberhasilan itu bukan karena kau berdoa padaku, kuberikan. Ingat, yang kita butuhkan bukan hasilnya, tapi rahmatnya. Pakai logika ini, diberi atau tak beri bukan masalah menunjukkan kita itu diridhoi, tapi caranya. Ada seorang yang minta sama kita, Bang, minta makanan boleh nggak? Nih, ada masalah, Bang, minta makanan nggak? Nih, maukah kita dikasih dengan cara disodorkan dalam lembut, atau ambil nih, sama-sama dikasih? Yang dikasih pertama penuh kelembutan, tanda sayang. Yang dikasih kedua tanda kesal dengan ambil. Mau yang kedua? Jangan GR dikasih. Jangan-jangan dikasih itu bukan dengan sayang, tapi dengan kesal. Jadi kalau kita dikasih dengan teori afirmasi ini, jangan jadi balik itu ada amarahnya Allah. Jangan. Karena saya sayang sama ibu-ibu dan bapak-bapak yang nanti dengerin via online. Cukup minta sesuai yang disunahkan aja. Gak usah pakai teori afirmasi. Bukan begitu cara yang diajarkan oleh ulama-ulama dahulu meminta. Itu cara barat yang seolah-olah diislamisasikan. Jangan. Cukup minta itu. Ya, minta. Jangan minta itu jelas.
semoga aku sehat, itu jelas. Semoga Allah sehatkan aku, jelas. Ya Allah sehatkan aku, jelas. Gak usah uji-uji gitu. Ya, Allah bersama. Ada satu pertanyaan yang minta dibacakan, Ustaz ya. Nanti ada dari Ibu. Apakah doa itu harus dengan penuh penghayatan hingga meneteskan air mata? Yang kedua, apakah doa dengan cara membaca catatan di kertas dibolehkan atau hanya dengan menghafal saja? Iya, doa itu seni memohon. Maka sebagaimana kita memohon sama orang dengan hal-hal yang akan menggugat, demikianlah kurang lebih cara kita memohon kepada Allah. Maka kalau kita meminta dengan terburu-buru, meminta dengan tidak khusyuk, peluangnya tetap ada, karena seperti kayuhan sepeda selagi rutin. Tapi yang meminta dengan tawadhu, khusyuk dan memohon itu lebih tinggi nilainya. Makanya Nabi SAW itu ketika dalam perang Badar, Nabi itu mintanya dengan kalimat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal 8, "Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah tatkala kamu istighosah. Bahasanya bukan lagi doa tapi istighosah. Istighosah itu di atasnya doa. Apa tuh makna istighosah? Permohonan dengan sangat. Buktinya apa? Nabi mohonnya itu sampai keteknya itu datang. Ya Allah, nangisnya udah gak kuat. Ya Allah, kalau kau gak menangkan kami, maaf, keteknya kelihatan. Itu menunjukkan sungguh-sungguh. Maka fastajaba, huruf fa di sini kalau kita baca tafsir itu menunjukkan langsung dijawab. Langsung dijawab, cepat. Maka permohonan sungguh-sungguh menunjukkan kecepatan respon. Jadi kalau ada anak yang mohon nangis-nangis sama kayak kita, iya mama beli. Jangan anak bilang, sambil cuek kan handphone. Nanti pulang 5 tahun ya mama, sambil main handphone. Terus kita bilang, iya, kita lupa tuh. Ya mama sih nggak beli sih. Ya lupa nanti besok. Karena dia nggak bilang kalau yang lain tuh, maka kita aja langsung ingat ya, karena sungguh-sungguh. Jadi kalau ditanya apakah doa harus nangis dan sebagainya, bukan nangis sebetulnya, tapi kesungguhan itu dalam banyak hal, mulai dari tangan yang memohon, hati yang khusyuk, lisan yang benar-benar memuji Allah, maka itu akan berkaitan dengan cepatnya dikabulkan doa. Jadi cepatnya pengabulan itu tergantung dari cara kita berdoa. Jadi mohonlah dengan air mata, tangisan, khusyuk, sungguh-sungguh. Bahkan termasuk bisa memohon dengan menyebutkan amal yang pernah kita lakukan, disebut tawasul bil amal. Karena tawasul dengan amal itu ada dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan amal yang pernah kita lakukan. Ya Allah, aku mohon ya Allah, dulu aku pernah lakukan ini, dan Kau Maha tahu jika Kau melihat ada keikhlasan dalam apa yang kulakukan itu. Aku mohon ya Allah, pahalanya sekaligus aku mohon agar Kau kabulkan doaku untuk ini dan ini. Misal seperti kisah 3 orang pemuda yang terjebak di gua yang betul-betulnya itu nyebutin nama. Yang kedua, tawasul bil amal itu dengan amal yang akan dilakukan. Maksudnya amal apa? Ya Allah, ini sering saya ajarkan kepada para anak muda yang selalu menyesali dirinya sebagai sandwich generation. Saya bilang istilah sandwich generation itu merugikan kamu. Itu cara pandang barat. Sandwich generation itu nggak dapat apa-apa, capek di dunia, di akhirat nggak dapat. Ubah mindset jadi biru walidain generation. Kalau biru walidain, maka kamu menikmati setiap beban orang tuamu dan dijadikan sebagai amal soleh yang membuat kamu sukses. Contoh ini contoh ya. Ada salah satu jamaah saya bilang gitu, Ustaz bisa ngasih nasihatin ibu saya, karena ibunya juga ikut ngaji sama saya. Ibu saya itu kadang ditanya aneh-aneh, Ustaz, contoh gaji
gajinya sekian, tiba-tiba bilang, mama boleh nggak tahun ini ikut haji furoda? Ya Allah Ustaz, itu mama saya nggak mikir haji furoda. Kalau diantarin cuma sampai asrama haji, saya mau. Haji furoda sampai mana? Biayanya susah itu. Makanya saya tanya balik, terus kamu apa lakukan? Dia saya bilang, mama ada aja sih, nggak mikir apa gajiku sekian. Saya bilang, itu bodoh. Maaf, saya ngomongnya agak kasar. Untuk urusan ini saya harus ngomong agak kasar kan supaya kamu ngerti. Tahukah kamu yang membuat gajimu gak naik-naik? Karena setiap permintaan orang tuamu tidak pernah kamu jadikan sebagai tawasul dan kamu. Saya suruh lagi. Pertama, catat ini. Quran mengajarkan adab. Siapapun meminta jangan pernah dibentak dan disakiti. Wasaila fala tanhar, dan kepada yang minta jangan kau menghartinya, membentak. Itu rumus kepada siapa aja. Ada orang minta sama kita, saya lapar banget. Allah, handphone bagus tuh nggak boleh begitu. Handphone bagus, apa yang kita minta? Kono, nggak boleh. Itu rumus ya. Itu Quran ngajarin adab. Kalau menolak permintaan dibilang apa nggak ada, ya dulu ya boleh. Dia bilang gini, Allah yang perlu bagus kita minta, kerja gitu, bilang gitu. Itu bukannya adab diajarkan. Wasa ila falatan. Itu untuk orang lain, apalagi orang tua sendiri. Orang tua minta sama kita, mamanya ada aja kita mana? Itu bentuk durhaka. Makanya wajar rezekinya seret. Terus apa lakukan? Setiap orang tua minta, selagi bukan maksiat atau apapun, cukup iakan sambil minta doanya. Doain aja ya Mas. Insya Allah. Doain aja Mas. Insya Allah. Terus apa kita lakukan? Bawalah proposal doa kita sambil nyebutin permohonan mak kita. Ya Allah, Kau maha tahu gajiku sekian, tapi ibuku pengen berangkat haji tahun ini. Ya Allah, aku nggak ada uang sekarang. Engkau maha kaya. Sebutin itu yang disebut, bukan afirmasi, itu minta Allah. Jangan ngomong aku kan kaya, aku kaya. Ya udah, kamu minta. Ini afirmasi ngaco ini semua. Aku nggak punya uang, engkau maha kaya, dan aku ingin membahagiakan ibuku. Ini nama-nama bilang, aku ingin nyenengin hati ibuku ya Allah. Ingin banget ibuku bisa sebelum sekarang udah sepuh, aku khawatir udah tua nggak bisa lagi haji. Mudahkan ya Allah, dimudahkan. Makanya salah satu cerita kenapa saya alhamdulillah setiap tahun bisa berangkat haji dan memimpin bimbingan haji. Saya cerita ini sebagai pelajaran, itu cuma karena emak saya daftar haji udah lama, dan haji udah lama. Terus setelah COVID berangkatnya itu 2035. Setelah COVID itu pokoknya daftarnya kan mau 2035 haji reguler. Mas saya sekarang umurnya 68, berarti ke 2035 berapa tahun lagi? 9 tahun lagi, berarti 77 kan gitu ya. Walaupun sekarang mundur gitu ya. Saya cuma bilang gini aja, logikanya gini, umur sudah tua, pelayanannya yang reguler, khawatir kan soalnya. Saya mikir aja, kalaulah umur emak saya tua, harusnya dapat pelayanan yang servisnya bagus, nyaman gitu. Dan itu hanya ada di Haji Plus. Akhirnya saya diskusi sama keluarga, saya mutusin sama adik saya yang lain, emak berangkat Haji Plus saja. Adik saya bilang, Haji Plus bayar dong ini sekian. Ya Pak, abang datang. Saya masa ulang hari tanggal 22 Desember 2022, pas hari ibu, emak saya lagi, orang Padang itu ada biasanya sholat 40 hari kampung. Telepon saya kan, Assalamualaikum ya mak, ya pokoknya berangkat tapi barakallah alhamdulillah, semoga jadi gitulah tuh. Terus saya bilang, mau hadiah apa hadiahnya? Emang kamu ngasih hadiahnya? Akhirnya saya kasih ini pindah Haji Plus. Bisa. Oh benar ya. Dan ketika Haji Plus berangkatnya 2027 dikasih tahu. Akhirnya drivernya nelfon saya, Pak, DP-nya sekian ya. Kaget di rumah kan, dia paling di rumah DP-nya doang. Dan bismillah,
Udah saya nggak ada urusan dana dia udah bayar di haji reguler belakangan dan diurus, yang penting daftar dulu supaya bisa berangkat 2027. Bayar. Habis itu mas saya terlalu makasih ya gitu kan. Saya cuma nimbangin doang, khawatirnya udah berumur dalam pelayanan haji kan, walaupun saya belum haji waktu itu. Saya cuma kebayang berapa banyak berita TV haji reguler itu enggak ini lah kayaknya. Saya pengen udah terbaik kita aja. Itu kejadian bulan Desember. Bulan Januari salah satu pengusaha apa, Ustaz udah haji belum? Saya menghajikan Ustaz sama istri ya, haji furoda. Gitu, setuju. Tapi baru sebulan 2 bulan pengusaha ini berkasus dan kasusnya lumayan parah, dan saya nggak mau memberatkan dia, dan saya tahu malah jadi masalah, dan saya langsung bilang sama istri kayaknya nggak mungkin juga kita memberatkan orang kayak gini lagi berkasus juga, jadi jangan sampai kita merasa berutang lagi masalah. Saya nggak mau berharap, ya udahlah bismillah, walaupun udah dapat kabar gembira bulan Januari itu kan saya bakalan haji, belum pernah haji. Ya udah, bismillah, udah belum pernah haji. Waktu itu masih bilang ya Allah, gitu, kamu haji juga, gitu, lebih dulu dari rumah ya. Akhirnya nggak jadi tuh. Saya bilang ke emak saya, kata masih udah nggak apa-apa. Ya udah. Setelah Lebaran, tiba-tiba ada salah satu traveler, Ustaz, udah haji belum? Ustaz mau bimbing haji plus mau nggak? Bimbing kan saya berbilang Ustaz datang aja haji, tapi Ustaz jadi disebutnya petugas, tapi Ustaz tiap tahun jadi pembimbing di sini. Tadinya kalau haji furoda sekali kan, tapi lewat ini bimbingnya haji plus, dan tiap tahun saya cuma bisa nangis. Dan tahu itu saya juga kalau ditanya nggak ada rumusnya, cuman saya selalu bilang kadang ya amalan yang mudah mengantarkan kita kebaikan adalah di luar itu. Saya nggak tahu apakah ini betul, tapi jelas saya cuma imagine aja. Saya nggak pengen nyakitin mak, nyakitin nanti mak. Jadi makanya kalau mak saya minta, saya jadikan minta itu proposalan kepada Allah. Ya Allah, mak saya minta itu. Selagi mintanya nggak aneh-aneh, walaupun mintanya yang kaya itu saya selalu bukan maksiat, bahkan masa bisa minta bikinin villa aja. Misalnya, wah enaknya kalau udah nanti punya villa, bisa umur dan cucu. Nah, saya rumah ngontrak. Saya kan rumah nggak ada, yang tahu saya kan nggak punya rumah, saya numpang rumah saya bikin villa. Tapi kan nggak pernah saya pikir, saya nggak pernah bilang ada aja. Allah makanya doanya. Ada proposal saya selalu, ya Allah, mak saya kayak gini. Jadi kita ini kalau punya orang tua itu jadi aset untuk bisa menyentuh. Jadi kalau orang tua minta jangan ditolak, karena berbarengan dapat dari orang tua ada kesempatan dapat pahala dan ditambah rezeki dengan menyenangkan orang tua, itu aja. Makanya bagi yang punya orang tua masih hidup, khususnya ibu, jangan sia-siakan. Ya sia-siakan. Jadi selalu tanya, mak butuhnya apa, mama butuhnya apa. Yang kalau kita belum bisa, bila doainnya minta mau. Seperti itu. Allah bersama. Masya Allah, bagian usap air mata nih saat ini. Langsung ingat orang tua di rumah ya teman-teman ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ustaz, kita masih bisa ada diskusi atau kita cukupkan? Cukup ya. Kita cukup ya, oke. Baik, kalau gitu alhamdulillah ya rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmunya hari ini. Semoga kita semua bisa amalkan ya Bunda, apalagi